Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatur Rahman dengan NIM 2024-10-10-10-57 dari kelas Data Mining A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas modul 7 kemarin, yaitu tentang Naive Bayes Classification. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung menuju ke modulnya saja. Nah, jadi pada modul ke-7 di sini kita diminta untuk melakukan data preprocessing pada dataset adult di sini. Data preprocessing sendiri itu terdiri dari membuang feature yang tidak digunakan, membatasi usia di mana data yang digunakan adalah dengan usia 20 sampai 40 tahun saja. Lalu ada handling dan juga di sini ada encoding terlebih dahulu, kita encode terlebih dahulu untuk kolom yang kita rasa diperlukan. Lalu ada check dan handling misvalue dan duplicate data. Lalu ada check dan handling untuk outlier. Yang terakhir itu ada normalisasi menggunakan min-max. Nah, setelah kita melakukan data pre-processing, kita lakukan modeling. Di mana untuk modeling di sini adalah untuk menguji akurasi atau keakuratan dari model yang kita buat. Di sini untuk test size-nya kita gunakan 20%, 25%, dan 30%. Dan kita diminta untuk menampilkan hasil skor akurasinya menggunakan Naive Bayes Classification ini. Oke, mungkin di sini yang pertama-tama kita lakukan adalah import datanya terlebih dahulu. Di sini untuk datasetnya itu adalah adult.csv. Di sini yang sudah saya import. Lalu kita juga lakukan import pada library yang kita gunakan, yaitu di sini ada Pandas, ada Matplotlib, ada NumPy, ada scikit-learn, ada Seaborn, dan juga ada Matplotlib inline. Di mana untuk Pandas di sini untuk manipulasi dan juga hubungannya dengan dataset, dan juga Matplotlib Pyplot di sini gunanya untuk visualisasi sama seperti Seaborn di sini, dan NumPy untuk perhitungan statistiknya, dan juga scikit-learn ini untuk pre-processingnya, untuk model pre-processingnya. Oke, yang pertama-tama kita langsung read terlebih dahulu untuk datanya, untuk melihat seperti apa bentuk dari data frame-nya. Nah, ternyata data frame yang kita gunakan itu sebanyak 48.842 baris dengan 15 kolom. Nah, kita bisa lihat df info di sini untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya. Nah, di sini ada 15 kolom dengan 48.842 entries di sini. Nah, seperti instruksi pada nomor 1 di sini, kita diminta untuk membuang feature yang tidak gunakan. Nah, untuk ini, untuk kasus dataset ini, feature yang saya rasa penting itu hanya ada 6, yaitu ada age untuk usianya, ada educational norm yang merupakan bentuk encode dari kolom education di sini, lalu ada marital status, ada hours per week, dan yang terakhir itu ada income untuk kelasnya di sini atau untuk targetnya. Nah, kita drop untuk data untuk kolom-kolom atau feature yang tidak kita gunakan seperti work class, final week sampai dengan native country. Lalu kita lihat untuk def-nya yang sekarang, data frame yang sekarang itu hanya akan berjumlah 6 kolom di sini, yaitu 6 feature, di mana ada age, educational norm, marital status, gender, hours per week, dan targetnya itu ada income di sini. Oke, sekarang kita lihat infonya. Nah, di sini untuk infonya, untuk tipe datanya itu masih ada yang berupa objek. Nah, disinilah nanti yang akan kita encode dia. Ada marital status, gender, dan juga income di sini. Ya, yang selanjutnya itu adalah diminta untuk membatasi dataset di mana usia yang digunakan itu hanya yang berusia 25 sampai 40 tahun. Nah, di sini untuk split itu saya menggunakan split sederhana di sini. Untuk split datasetnya saya lakukan split dengan DF itu sama dengan yang saya ambil adalah DF di mana age-nya itu lebih besar dari 25, dan untuk DFH-nya itu juga tidak lebih dari 40. Nah, jadi nanti yang tampil dia hanya sejumlah 20.199 baris di sini. Yang awalnya itu sejumlah 48.000, setelah kita split, kita ambil untuk age yang di antara 25 dengan 40 tahun. Nah, itu nanti yang akan kita gunakan hanya sejumlah 20 ribuan ini. Nah, kita lihat lagi untuk DF infonya. Nah, nanti kan
hanya akan menggunakan 20.199 ini. Oke, yang selanjutnya adalah melakukan encode. Nah, seperti yang kita ketahui, di sini masih ada 3 kolom yang dia itu bertipe data objek, di mana untuk tipe data objek ini nantinya akan menjadi masalah ketika kita melakukan modelingnya. Maka dari itu kita perlu mengubahnya terlebih dahulu ke integer 64 seperti feature-feature lainnya di sini. Pertama-tama di sini, ini mungkin kita hapus saja. Nah, kita copy terlebih dahulu untuk df-nya. Di mana untuk df encode di sini adalah untuk menampung kopiannya atau duplicate data frame-nya. Nah, setelah itu kita lihat untuk df head-nya. Nah, ini akan sama dengan ini. Akan sama dengan df-nya, df aslinya. Oke, lalu untuk modelnya saya tampung dia di LA atau label di sini untuk preprocessing label encoder. Nah, sini bisa kita lihat cara menggunakan preprocessing label encoder di sini adalah dengan menggunakan modelnya, kita feed transform dia ke kolom yang kita inginkan. Ya, pertama-tama kita gunakan kolom gender terlebih dahulu dan kita replace ke kolom gender aslinya. Di mana untuk nilai dari kolom gender tersebut kita ambil dari dot unique-nya, dari setiap data yang ada di dalamnya. Nah, oke. Kita lihat nanti itu akan menghasilkan array seperti ini. Nah, array 1 dan 0, di mana untuk 1 di sini nantinya dia akan merepresentasikan nilai yang pertama kali muncul, yaitu ada male di sini yang pertama kali muncul, maka dia itu 1, dan 0 di sini adalah nilai sisanya, yaitu sudah pasti female di sini. Nah, oke. Selanjutnya hal yang sama kita lakukan pada marital status. Di sini marital status kita run. Dan kita lihat untuk dot unique-nya itu ada sebanyak 7 di sini. Ada 7 kondisi di sini. Yaitu yang pertama ada discover dengan nilai indeks itu 0, marital AF expose 1 sampai dengan widowed yaitu 6 di sini. Oke, di sini sudah berbentuk array ya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu adalah untuk targetnya, kelas targetnya. Nah, untuk kelas target di sini income, kita encoder dia juga. Nah, nanti dia akan menghasilkan array 0 dan 1, di mana untuk 0 itu adalah dia yang memiliki income lebih kecil dari 50K, dan juga untuk 1 di sini adalah dia yang memiliki income lebih dari 50K. Oke, sekarang kita lihat untuk df encode-nya apakah sudah berubah. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi data type objek. Semuanya itu sudah integer 64. Maka untuk ini sudah bisa kita lakukan tahap selanjutnya. Di mana untuk tahap selanjutnya di sini adalah cek data null dan juga handling misvalue dan handling duplicate data. Nah, kebetulan untuk dataset yang saya gunakan di sini dia itu tidak memiliki data null. Nah, di sini untuk data nullnya tidak ada karena setiap recordnya itu terisi. Maka kita bisa skip untuk handling dari misvalue-nya ini. Lalu untuk df encode duplicate ternyata dia itu ada sejumlah 12.436. Nah, sejumlah ini harus kita drop dia untuk duplicate datanya. Cara mendropnya seperti pada modul kemarin itu kita bisa menggunakan .drop duplicates di sini yang bawaan dari Pandas untuk clear, dan kita tampung dia di clear df. Nah, sekarang itu hanya tersisa 7.763. Nah, kita lihat untuk infonya di sini. Nah, dia sekarang sisanya hanya sebanyak 7.763 entries. Di mana awalnya dia itu sejumlah di mana ya? Ini, sejumlah 20.000. Nah, 20.199 itu dikurangi dengan duplicate datanya yaitu sebanyak 12 ribuan di sini, itu hanya akan menyisakan 7.000 data di sini. Nah, 7 ribuan data inilah yang akan kita gunakan untuk tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya di sini adalah cek dan handling dari outlier. Nah, di sini kita langsung saja, seperti pada pertemuan sebelumnya, kita visualisasikan dia menggunakan box plot di sini. Nah, di sini diminta dalam bentuk box plot. Nah, dalam bentuk box plot di sini ternyata ada 3 feature dia yang ada data outlier, yaitu yang pertama ada educational num. Di sini untuk ambang bawahnya atau Q1-nya dia perlu dibersihkan. Lalu untuk hours per week itu Q1 dan Q2-nya perlu kita bersihkan, dan juga untuk income di sini. Nah, namun untuk income
sendiri itu merupakan pengecualian nanti, dan kita tidak perlu untuk handling. Nah, kita tampilkan dalam bentuk solonya atau satu-satunya. Nah, di sini untuk educational norm, dia itu untuk ambang bawah atau Q1-nya perlu kita bersihkan. Lalu untuk income, nah untuk income sendiri di sini nilainya itu kan memang 0 dan 1. Nah, di sini nilai income itu memang 0 dan 1. Namun satu di sini dia itu terbaca sebagai outlier data. Namun padahal sebenarnya ini bukan outlier data. Ini merupakan memang data yang kita butuhkan, di mana untuk nilai satu di sini seperti yang sudah kita encode tadi, dia itu adalah yang berpenghasilan lebih dari 50K. Maka dari itu untuk nilai satu ini atau untuk kolom income ini kita tidak perlu lakukan pembersihan atau pembersihan outlier di sini. Yang kita perlu lakukan di sini hanya untuk kolom educational norm dan di sini untuk hours per week. Untuk Q1 dan Q2-nya perlu kita bersihkan. Nah, seperti biasa kita tampung dia ke variabel baru untuk dot copy-nya agar tidak mengubah data aslinya. Nah, di sini saya menggunakan IQR lagi. Yang pertama-tama adalah educational norm terlebih dahulu. Untuk educational norm di sini yang perlu dibersihkan itu adalah untuk Q1-nya. Namun agar langsung saja untuk Q1 dan Q3-nya saya bersihkan secara bersamaan di sini, yaitu menggunakan rumus Q1 min 1,5 dikali IQR untuk satunya, untuk Q1-nya, dan untuk Q2-nya itu menggunakan Q3 ditambah 1,5 dikali IQR di sini. Nah, kita langsung bersihkan. Dan sekarang kita lihat before after-nya seperti yang kemarin. Nah, di sini untuk before after-nya itu yang sebelumnya ada untuk Q1-nya ada outlier, sekarang sudah tidak ada lagi. Hal yang sama kita lakukan juga pada hours per week, di mana untuk hours per week di sini sama, untuk Q1-nya kita menggunakan negatif dan untuk Q3-nya itu menggunakan plus di sini. Kita lakukan secara bersamaan dan kita lihat before after-nya. Nah, before-nya di sini dia itu memiliki outlier data pada ambang bawah Q1-nya dan juga ambang batas Q3-nya. Nah, setelah kita handling outlier-nya, itu untuk nilai dari outlier-nya sudah tidak ada lagi. Oke. Ini untuk tambahan dari saya saja. Ini saya lihat dalam bentuk heat map untuk korelasi antar kolomnya. Ternyata itu juga berkorelasi secara negatif di sini. Oke, kita langsung untuk normalisasi saja. Di sini setelah outlier kita handling, langkah selanjutnya itu adalah normalisasi data menggunakan normalisasi min-max. Nah, untuk normalisasi min-max, kita import terlebih dahulu dari scikit-learn preprocessing yang sudah kita import sebelumnya, dan kita import min-max scalar di sini. Kita lihat untuk list kolom yang akan kita gunakan di sini untuk list new data.list column. Nah, di sini ada 6, yaitu age, educational norm, marital status, gender, hours per week, dan juga income. Nah, modelnya kita menggunakan min-max scalar, kita tampung dia di scalar, lalu kolomnya yaitu kolom yang ada di list ini dalam bentuk list dari kolom-kolom yang ada pada data frame new data ini. Lalu menggunakan kolomnya itu kita feed dia setiap kolomnya. Menggunakan modelnya, menggunakan model scalarnya itu kita feed setiap kolomnya dia. Oke, Ctrl Z. Oke. Dimana untuk data yang sudah terscale atau data yang sudah tertransform itu kita tampung dia di variabel new data.scale. Dimana nantinya untuk new data scale ini dia itu akan menggantikan nilai dari setiap kolom yang ada di new data.column ini. Dari setiap kolom ini, nanti kita akan tampilkan dia dalam range antara 1 dan 0. 0 dan 1. Nah, untuk new data sekarang kita bisa lihat di sini, dia itu sudah antara 0 dan 1. Di sini untuk yang nilai terkecil ada 0,0 dan untuk yang terbesar di antara semua ini ada 1,0. Nah, di sini ada 1,0 ya. Dan ini juga berlaku untuk gender dan juga income. Karena yang kita gunakan di sini adalah semua kolom ya, yaitu sebanyak 6 di sini. Jadi semuanya akan bertipe data float sekarang. Oke, setelah kita lakukan min-max scalar, yang selanjutnya adalah kita melakukan modeling menggunakan naive Bayes di sini.
Dimintanya untuk data tesnya itu pertama 20%, yang kedua 25%, dan yang terakhir ada 30%. Nah, kita langsung menggunakan kita di sini copy terlebih dahulu untuk use datanya, use df-nya yang merupakan nilai dari new data.copy. Dan untuk seperti pada modul 4 kemarin, kita import terlebih dahulu untuk train test split-nya untuk melakukan modelingnya. Nah, di sini kita import dari scikit-learn model selection. Dan untuk X-nya, yaitu untuk feature-nya, saya itu gunakan usedf ilog. Nah, di sini mungkin kita bisa print terlebih dahulu untuk usedf-nya. Ya, kita usedf, kita print dan kita lihat. Nah, di sini untuk X yang saya gunakan itu adalah usedf dengan ilog antara 0 sampai dengan indeks -1. Di mana yang saya gunakan sebagai feature itu adalah kolom age, educational norm, marital status, gender, dan juga hours per week. Sedangkan untuk income, di sini saya gunakan untuk nilai Y-nya, di mana nilai Y-nya di sini saya ambil dari use.ilog indeks terakhir, yaitu indeks -1. Nah, untuk indeks -1 di sini saya jadikan dia sebagai kelas target di sini, income. Oke, kita run untuk X-nya. Seperti biasa, untuk melakukan modeling, kita bagi dia atau split dia menjadi empat variabel, yaitu X-train, X-test, Y-train, dan juga Y-test. Train test split yang sudah kita gunakan menggunakan train test split. Untuk nilai dari feature-nya itu saya menggunakan X, untuk nilai dari kelasnya saya menggunakan Y, dan test size-nya pertama-tama di sini diminta 20%. Ya. Kita ubah 20% terlebih dahulu. Dan untuk random state-nya, untuk mempertahankan nilai dari return-nya, kita menggunakan nilai 100 di sini. Kita run. Dan untuk fit-nya atau pelatihan datanya, kita menggunakan Gaussian NB di sini. Di mana Gaussian NB di sini digunakan seperti di modul, yaitu di sini Gaussian NB itu digunakan untuk modeling menggunakan naive Bayes di sini. Nah, di sini kita langsung saja dan kita tampung untuk Gaussian NB-nya itu dalam bentuk variabel model, di mana untuk variabel model kita gunakan untuk fit, X-train, dan Y-train-nya. Kita latih, lalu kita lihat dari skor akurasinya. Kita langsung run. Nah, untuk skor akurasi dengan data tes sebanyak 20% itu adalah 0,781 sampai sekian di sini. Nah, kita mungkin bisa tampung terlebih dahulu untuk melihat perbandingannya. Lalu kita ubah dia ke 25%. Nah, untuk 25%, kita coba run lagi dari atas, kita copy terlebih dahulu, lalu kita ambil XY-nya, kita split, lalu kita latih. Nah, ini 0,7 hasilnya, itu yang 20%, dan yang terakhir adalah 30%. Kita lakukan lagi, kita duplicate lagi, lalu kita ambil XY-nya, kita split, dan kita latih, dan kita lihat skornya adalah 0,775. Di sini, untuk nilai akurasinya itu tidak jauh beda, namun untuk yang terbesar itu adalah sebesar 0,781 di sini, untuk data tes sebanyak 20%. Oke. Untuk sesi yang selanjutnya itu adalah tentang perhitungan manual. Jadi pada modul ini kita juga diminta untuk menghitung manual setelah kita melakukan data preprocessing dan juga modeling untuk kolom untuk dataset adult. Di sini juga ada tambahan untuk menghitung secara manual menggunakan dataset jodoh naifbayes.xlsx di sini. Nah, mungkin saya share screen all terlebih dahulu. Nah, di sini yang diminta itu nanti dari dataset ini, dataset yang sudah dibuat oleh asisten di sini, kita diminta untuk menghitung secara manual untuk naive Bayes-nya, untuk prior dan posteriornya. Di mana untuk prior nanti kita gunakan untuk awalnya, dan yang kita gunakan untuk prediksi ABC-nya di sini kita menggunakan posterior. Oke. Ini merupakan hasil perhitungan yang sudah saya gunakan, yang sudah saya lakukan kemarin, dan sini kita akan melihat
bagaimana cara saya untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut. Nah, di sini untuk kelasnya atau untuk targetnya itu ada sebanyak dua, yaitu ada gas lamar dan dipikir dulu. Nah, jadi untuk kolom keputusan di sini saya tampung dia ke list terlebih dahulu, yaitu gas lamar dan pikir dulu. Lalu untuk priornya itu untuk melihat probabilitas awalnya untuk pada kolom keputusan. Di sini kita bisa hitung untuk yang berwarna hijau. Di mana untuk yang berwarna hijau itu adalah GL atau gas lamar. Itu adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dia itu ada 10 data dari 20 data. Sini sebanyak 20 data. Jadi, untuk probabilitas awalnya, untuk keputusan dia itu gas lamar, itu adalah sebanyak 10 dibagi 20, yaitu nilainya 0,5. Lalu untuk HDD atau dipikir dulu, itu juga sama, yaitu sebanyak 10 per 20. Di sini bisa kita hitung untuk yang berwarna merah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini nilainya sama, yaitu probabilitas antara gas lamar dan juga HDD pada kolom keputusan itu juga nilainya itu sama, yaitu sebanyak 0,5. Lalu untuk posteriornya, untuk menentukan nilai dari ABC-nya, di sini ditanya bagaimana jika hasil keputusan atau atribut yang ada itu adalah dengan nilai pinterpol, tajir, baik, dan juga jempol. Nah, di sini kita gunakan probabilitas posterior apabila sudah ada untuk setiap ininya, untuk setiap nilai dari feature-nya. Nah, maka dari itu, di sini yang diminta itu adalah pinterpol untuk kolom N, lalu ada PP atau ya ini untuk N yaitu PP pinterpol, tajir untuk kolom H, untuk kolom harta, perilaku. Di sini dia perilakunya baik, jadi P-nya itu B sama dengan B dan KS atau kesetiaan itu dia itu sama dengan J atau jempol di sini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk perhitungan posterior untuk dia itu gas lamar adalah dengan membalik setiap kolomnya seperti yang sudah dijelaskan di kelas TM. Nah, di sini kita lihat untuk menghitung dari posterior setiap kolomnya terlebih dahulu. Di sini kita hitung terlebih dahulu di mana untuk N-nya atau N di sini itu sama dengan pinterpol, di mana untuk kondisinya itu adalah keputusan gas lamar itu ada berapa. Nah, di sini itu ada sebanyak 9. Nah, kita bisa lihat pinterpol ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi itu ada 9 dari 10 data. Jadi 9 per 10. Lalu dikalikan dengan yang hartanya itu tajir. Dengan K-nya itu tetap, yaitu GL atau gas lamar. Jadi kita lihat harta yang tajir itu ada berapa. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 5 per 10 di sini 5. Lalu untuk P yang baik atau perilaku yang baik, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini juga ada 5 untuk P yang baik, jadi 5 per 10. Dan yang terakhir itu ada kesetiaannya itu yang jempol. Nah, kesetiaan jempol itu di sini ada 1, 2, 3, lalu 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ada 7 per 10. Dan yang terakhir kita kalikan dia itu dengan priornya, yaitu priornya di sini seperti yang sudah kita hitung di awal, untuk probabilitas awalnya itu sebanyak 0,5. Nah, nanti akan menghasilkan seperti ini. 0,9 kita kalikan dengan 0,5, kita kali 0,5, kali 0,7, dan kali 0,5. Untuk hasilnya, untuk posterior dia itu gas lamar, dengan kondisi kolomnya nilai dari value dari feature-nya adalah pinterpol, tajir, baik, dan jempol itu adalah 0,07875. Selanjutnya untuk HDD, dipikir dulu, itu kita gunakan untuk semuanya yang HDD. Jadi yang merah-merah yang kita gunakan. Nanti itu hasilnya akan 1 per 10, 2 per 10, 2 per 10, 3 per 10, dan yang terakhir kita kalikan dengan probabilitas HDD.
Di sini nilainya juga 0,5. Jadi kita akan dapatkan untuk nilainya untuk HDD, untuk kesimpulannya posteriornya itu adalah 0,0006. Nah, jadi untuk setelah melihat perbandingan dari kedua ini, yaitu perbandingan dari Geslamar dan juga dipikir dulu, maka untuk dia itu Pinterpol, Tajir, Baik, dan Jempol, kelasnya itu akan masuk ke kelas Gaslamar. Oke, seperti itu. Sama untuk perhitungan dua yang selanjutnya di sini untuk nilai dari B ajasi, B ajasi, B ajasi, B ajasi, B ajasi, itu nanti akan menghasilkan 0,0018 untuk gas lamarnya, dan untuk dipikir dulu itu akan menghasilkan 0,0378 di sini. Nah, dengan melihat perbandingan di sini kita bisa pastikan kalau semua nilainya itu B ajasi, maka kelasnya itu akan dipikir dulu. Lalu yang selanjutnya itu adalah dengan feature nilai B ajasi, agak tajir, toksik, B ajasi. Nah, itu nilainya nanti akan menghasilkan untuk yang gas lamar itu adalah sejumlah 0,0003, dan juga untuk dipikir dulu itu adalah sebanyak 0,063. Nah, melihat dari perbandingan ini, untuk kelas dari dengan feature dengan jumlah ini, maka nantinya itu akan mendapatkan kelas HDD atau dipikir dulu. Nah, mungkin sekian presentasi tentang modul 7 yang dapat saya sampaikan tentang naive Bayes classification. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.